Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan tentang platform dan jaringan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sebagai moderator Muhammad Arya Rizky Andika. Ada juga Adi Renaldi, Badru Zaman, Eko Purnama, Haris Mahasibi, Irfan Rijalul Hanif, dan Robi. Oke teman-teman, sekarang saya persilahkan untuk kelompok D mempresentasikan tentang platform dan jaringan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian platform network. Pengertian platform network: kombinasi antara suatu program perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk di dalamnya ada aplikasi. Karena kombinasi tersebutlah suatu software bisa berjalan dan bisa dioperasikan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi platform jaringan. Nah, di mana fungsinya ini adalah sebagai fondasi atau dasar yang dimana suatu sistem dapat berjalan dengan optimal dan maksimal. Baik, untuk slide berikutnya yaitu contoh-contoh platform. Yang pertama, platform standar. Platform standar adalah platform yang dibuat oleh diri kita sendiri. Contohnya, kita mempunyai hardware berupa PC atau laptop dan kita membeli suatu hosting untuk membuat website-website tertentu. Nah, jadi dalam suatu komputer kita bisa membuat web-web yang berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai keinginan yang kita buat. Untuk berikutnya ada platform seluler. Platform seluler bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu dari sisi penyedia sinyalnya. Seperti yang kita tahu, contoh platformnya itu XL, Axis, Indosat, Telkomsel, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada dari sisi penyedia perangkatnya yang berupa smartphone atau gadget yang lainnya. Nah, yang kedua ada platform browser. Di sini saya gambarkan Google Chrome karena gambarnya sudah tidak asing lagi dan sering kita gunakan. Nah, platform browser ini banyak sekali fungsinya. Bisa kita gunakan sebagai mesin pencarian, mencari sesuatu yang kita inginkan, seperti makalah, berita, dan lain sebagainya. Untuk gambar ketiga, di situ ada platform marketplace yang bisa kita gunakan untuk berjualan. Nah, contoh dari platform marketplace ini seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, platform marketplace ini sebetulnya tidak berpatok kepada aplikasi yang sudah disebutkan. Kita juga bisa berjualan di digital atau di sosial media seperti Facebook, Instagram mungkin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada platform jaringan komputer. Nah, cangkupan jaringan komputer ini sebetulnya sangat luas. Pembahasannya bisa mencangkup ke berbagai aspek, mulai dari perangkat kerasnya, dari penyedia internetnya atau ISP-nya, dari segi konfigurasinya, dan Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih dan perangkat jaringan lainnya seperti printer eksternal, hard drives, modem, dan router yang terhubung bersama-sama sehingga dapat saling berkomunikasi seperti saling berbagai dalam penggunaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari jaringan komputer. A. Membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. B. Komunikasi, contohnya surat elektronik, mail, dan chatting.
C. Akses informasi, contohnya web browsing. Selanjutnya, topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan? Yaitu sebuah peta dari jaringan tersebut. Contohnya itu satu, yaitu topologi ring. Apa sih itu ring? Topologi ring menghubungkan node yang satu dengan yang lainnya, di mana node terakhir terhubung dengan node pertama, sehingga node-node yang terkoneksi tersebut membentuk jaringan seperti sebuah cincin. Yang B yaitu topologi star. Dalam dunia networking, topologi yang paling banyak digunakan dalam LAN yaitu topologi star. Topologi star dapat diimplementasikan di rumah, kantor, atau dalam sebuah bangunan. Seluruh komputer dalam topologi ini terhubung ke peralatan utama seperti hub, switch, atau router. Dan yang C yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah yaitu bekerja pada konsep root. Topologi ini memungkinkan node yang satu terhubung atau lebih node lain dalam jaringan tanpa ada suatu pola tertentu. Dan yang D yaitu topologi bus. Apa sih topologi bus itu? Topologi bus adalah topologi yang menggunakan sebuah kabel backbone tunggal untuk menghubungkan node yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah network dan hanya mendukung jumlah peralatan yang terbatas. Dan untuk yang E yaitu topologi tree. Apa sih topologi tree? Topologi tree yaitu terdiri dari beberapa topologi star pada sebuah bus. Hanya hub yang dapat berhubungan langsung dengan topologi tree, dan setiap hub berfungsi sebagai root dalam peralatan networking. Terima kasih. Oke, baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada klasifikasi jaringan komputer. Yang dimana untuk klasifikasi jaringan komputer ini mempunyai 5 poin. Nah, untuk poin yang pertama ada PAN, yaitu dengan singkatan Personal Area Network. Nah, untuk Personal Area Network, user hanya mengakses internet hanya untuk kebutuhan personal seperti browsing, printing, dan lain-lain. Untuk poin yang kedua ada LAN atau Local Area Connection. Nah, untuk Local Area Connection ini mencakup area yang sangat kecil seperti halnya warnet, kantor, sekolah, dan rumah. Untuk poin yang ketiga yaitu ada Metropolitan Area Network. Nah, untuk Metropolitan Area Network ini gabungan dari beberapa LAN yang mencakup area perkotaan yang mempunyai kecepatan tinggi dan bisa menghubungkan antar kampus, kantor, dan sebagainya. Untuk poin yang keempat ada WAN atau Wide Area Network. Nah, yang mencakup area yang lebih luas seperti kota bahkan negara. Nah, untuk klasifikasi jaringan komputer ini bisa mencakup area yang lebih luas seperti kota bahkan negara. Untuk poin yang terakhir yaitu ada GAN atau Global Area Network. Untuk Global Area Network ini bisa cakupannya yang lebih luas daripada semua klasifikasi di atas. Kan bisa mencakup antar satelit luar angkasa. Nah, sudah jelas bahwa klasifikasi jaringan GAN ini lebih luas daripada 4 poin tersebut. Nah, untuk GAN ini juga bisa digunakan biasa digunakan untuk NASA untuk berinformasi memberi informasi dari satelit luar angkasa ke bumi. Oke, terima kasih. Baik, seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa platform jaringan itu cangkupannya sangat luas. Nah, berikut kami paparkan platform jaringan komputer beserta perangkat kerasnya. Nah, untuk yang pertama itu ada dari segi ISP-nya atau bisa kita sebut penyedia jasa internetnya. Yang kedua itu ada platform jaringan yang berupa perangkat keras yang berbentuknya rack server atau server. Nah, di dalam rack server ini kita bisa menemukan berbagai macam perangkat keras seperti halnya router access point, PC server, switch atau hub,
kabel LAN atau kabel fiber optik, yang mana fungsinya kalau misalkan router access point itu bisa menyebarkan akses internet melalui WiFi yang bisa diakses oleh perangkat keras seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Nah, kalau untuk switch atau hub itu fungsinya untuk menyalurkan internet, tapi dia menggunakan kabel LAN, medianya yang menggunakan kabel, berbeda dengan router access point. Yang selanjutnya ada kabel LAN atau fiber optik, yang mana fungsinya menyalurkan internet melalui kabel LAN. Nah, perbedaannya untuk LAN dan FO tergantung dari jarak dan kapasitas yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok D, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.